Pernah tidak sih kalian lagi scroll TikTok, Instagram, atau X, terus menemukan video demonstrasi yang kelihatannya itu baru banget terjadi? Ada kerumunan massa, ada aparat, ada kericuhan, bahkan kadang narasinya itu bilang, ini kondisi demo hari ini. Nah, kita yang lihat sekilas mungkin langsung percaya aja ya, dan ada yang berpikir bahwa, oh emang ada demo ya hari ini? Nah, padahal teman-teman, belum tentu video itu direkam pada hari ini loh. Bisa jadi videonya memang asli, tapi kejadiannya itu udah lama pastinya. Yang berubah justru narasinya. Dan menurut saya, disinilah masalahnya. Aksi demonstrasi beredar sejumlah konten yang menggunakan foto maupun video demonstrasi yang lama dan kemudian dikaitkan dengan peristiwa yang sedang terjadi, teman-teman. Nah, pada awal Agustus 2026, Komdigi menemukan adanya konten demonstrasi yang merupakan video lama atau yang telah diedit, kemudian diunggah kembali tanpa konteks waktu, sehingga seolah-olah menunjukkan kejadian itu terbaru loh. Salah satu contohnya adalah video yang diklaim sebagai demonstrasi pada tanggal 31 Juli 2026 di Jakarta, dan setelah ditelusuri, video tersebut ternyata merupakan dokumentasi demonstrasi pada 12 Juni 2026, teman-teman. Jadi masalahnya itu bukan selalu video yang palsu atau video yang menggunakan AI. Videonya bisa saja benar-benar terjadi, tetapi waktu, tempat, dan konteksnya itu yang dibuat seolah-olah berbeda. Kenapa sih hal ini menjadi masalah? Nah, karena ketika sebuah video lama diberikan narasi baru, orang yang melihat bisa saja membentuk persepsi berdasarkan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya, seseorang melihat video kericuhan dan diberi keterangan bahwa video tersebut adalah kondisi demonstrasi hari ini. Dan orang tersebut bisa saja merasa situasinya sedang sangat kacau gitu. Kemudian dia membagikan videonya itu ke orang lain dan men-share ke orang lain, dan orang lain melihatnya, percaya, lalu ikut membagikannya lagi. Nah, akhirnya satu video lama bisa beredar berulang kali dan menciptakan gambaran tentang suatu peristiwa yang sebenarnya tidak sedang terjadi seperti yang ditampilkan. Menurut saya, persoalan ini itu menunjukkan bahwa kecepatan penyebaran informasi di media sosial itu seringkali lebih cepat daripada proses verifikasinya. Kita bisa mendapatkan sebuah video hanya dalam hitungan detik, tetapi tidak mengetahui gitu kapan videonya itu direkam, di mana lokasinya, dan siapa sumber pertamanya. Menurut saya, masalahnya juga bukan hanya terletak pada orang yang sengaja membuat atau menyebarkan informasi palsu. Ada juga persoalan ketika pengguna langsung membagikan konten karena merasa informasinya itu sangat penting, mengejutkan, atau sesuai dengan apa yang sedang ramai dibicarakan. Ditambah lagi nih teman-teman, konten yang memancing emosi seperti kemarahan, ketakutan, atau kepanikan itu cenderung lebih menarik perhatian orang-orang. Akibatnya, sebuah konten itu bisa tersebar luas sebelum orang itu sempat bertanya, ini sebenarnya kejadiannya kapan ya? Menurut saya, penanganan masalah ini itu tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat harus lebih bijak menggunakan media sosial. Karena pertanyaannya adalah bijaknya itu seperti apa? Maka menurut saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Karena itu saya ingin menawarkan satu cara sederhana yang saya sebut 3C sebelum share. Yang pertama ada check date, cek konteks, dan cek source. Yang pertama check date. Cek tanggal, lalu cari tahu kapan video tersebut sebenarnya direkam atau pertama kali muncul. Kedua, cek konteks. Cek konteks, pastikan lokasi kejadian dan narasi yang menyertai video memang sesuai. Yang ketiga, cek source. Cek sumber, cari sumber asli atau bandingkan dengan informasi dari media yang kredibel maupun kanal resmi. Jadi, ketika kita menemukan video demonstrasi yang viral, alurnya itu sederhana. Seperti ini. Kalau konteksnya belum jelas, kita jangan ikut menyebarkan. Karena di tengah situasi yang sensitif seperti demonstrasi, satu video lama bisa menciptakan cerita baru, dan terkadang yang membuat sebuah informasi itu menjadi menyesatkan, bukan karena videonya palsu, tetapi karena konteksnya itu yang diubah. Jadi sebelum kita menyebarkan sebuah kejadian, mungkin ada 3 pertanyaan sederhana yang bisa kita biasakan. Yang pertama, ini terjadi kapan? Yang kedua, ini terjadi di mana? Yang ketiga, sumber aslinya dari mana? Karena sebelum menjadi bagian dari penyebaran informasi, kita itu punya pilihan untuk berhenti sebentar dan memastikan bahwa ini benar sedang terjadi sekarang atau hanya terlihat seperti sedang terjadi sekarang.